Shalom, Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday. Happy Sunday. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Happy Sunday sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara lagi. Wow, pagi yang sangat cerah pagi ini. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Cerah banget. Apa secerah hati kita? Cia. Ya, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan ketemu Tuhan kita, kekasih hati kita. Pantas aja hati kita cerah Bapak Ibu Saudara, amin ya. Kita siapkan hati kita buat beri yang terbaik. Persembahan kita, pujian terbaik kita pagi ini. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Siap. Sudah siap ya. Firman Tuhan pagi ini akan dilayani oleh Pastor Randy dari Jakarta. Kita berikan tepuk tangan dulu Pastor Randy. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang baru pagi ini. Siap Bapak Ibu Saudara? Yes. Dan ada 3 habit. Saya kembali ingatkan bagi kita semua. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan tengah kita. Jangan lupa step 2-nya save the word. Setelah kita hargai, belajar mencatatnya Bapak Ibu Saudara, karena kita sering lupa ya, kita pasti catat supaya bisa kita latih belajar. Dan yang ketiga adalah Be excited. Yes. Saya lihat Bapak Saudara sudah siap untuk beribadah. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa memulai ibadah kita. Mari kita pejam mata kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang baik ini. Kami berterima kasih Tuhan dengan segenap ucapan syukur. Untuk segala keberadaan kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan Yesus, dengan diri kami yang terbaik, kami datang mau menyembah-Mu, mau meninggikan nama-Mu yang maha tinggi Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Urapi Tuhan setiap mulut, perkataan kami, hati kami, luapan perasaan kami Tuhan Yesus. Urapi, kuduskan. Biar kami jadi satu dengan segenap volunteer pelayan-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu, sama-sama kami tinggikan Engkau Allah yang hidup. Biar Engkau disenangkan pagi ini Tuhan. Kami minta berkat-Mu Tuhan, ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami meninggikan Engkau. Kami percaya kesembuhan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa ibadah kami penuh kuasa, kami percayakan Engkau hadir Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja tengah kami. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, dengan sukacita kami siap memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat beribadah Bapak Saudara. Haleluya. Supaya lebih semangat lagi, kita salaman satu sama lain. Kasih senyumnya satu sama lain, salaman, oke? Kasih Tuhan luar biasa, haleluya. Mari kita bersorak-sorai hari ini dengan sukacita, haleluya. Yes. Amin. Tepuk tangan di atas kepala, haleluya. Yes. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Termegah walau bumi, haleluya, walau badai menghadang. Yes, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Mari kita katakan haleluya. Kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Karena kebesaran
amin. Dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari memuji Tuhan. Nyata kasih-Mu. Amin. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Amin. Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, sekali lagi amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Karena kasih-Nya, karena kebesaran-Nya. Haleluya. Haleluya. Karena anugerah Tuhan yang memberikan kita hidup, anugerah Tuhan yang menebus hidup kita. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Puji Dia, agungkan Dia. Haleluya, Jesus. Anugerah-Mu di hidupku mengubahku jadi baru. Yang ku tahu Kau segalanya bagiku. Yes, pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan yang Kau beri membawaku terbang tinggi. Ku mengerti tanpa-Mu ku mati. Yes. Teriakan nama-Mu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan nama-Mu. Teriakan nama-Mu, nyatakan kebesaran-Mu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Yes, Lord. Anugerah-Mu di hidupku Tuhan. Anugerah-Mu di hidupku mengubahku jadi baru. Yang ku tahu Kau segalanya bagiku. Yes, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Pengorbanan yang Kau beri membawaku terbang tinggi. Mengerti tanpa-Mu ku mati. Mari kita teriakan. Yes. Yes.
Yesus Tuhan, penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Teriakan namamu. Mari berteriakan bagi nama Tuhan. Yes, serahkan hidup kita. Serahkan hidupku Yes, hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu. Haleluya, Yesus Tuhanku. Oh, teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Oh, teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Kami serukan Engkau Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Haleluya, Kaulah penebus hidup kami. Yes, kami bersuka pada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan, buat penebusan Tuhan yang memberikan kami hidup. Kami berterima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Mari kita mau terus mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Dan firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Dan Tuhan mau hidup kita untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Dengan segala pelanggaranku, Kau tetap mau menerimaku. Yes Lord. Membawaku masuk dalam kerajaan-Mu, jadikanku ahli waris-Mu. Kemurahan hati-Mu yang layakkan ku jadi anak-Mu. Kebesaran kasih-Mu Yesus, ubahkan hidupku jadi baru. Dosa telah membuatku jauh. Ada salib Tuhan, namun salib-Mu mendekatkan. Yes.
berkemurahan-Mu Tuhan, kemurahan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Hatimu yang layakkan ku jadi anakmu, kebesaran kasih-Mu Yesus, ubahkan hidupku jadi baru. Sebab karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu sucikanku, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu sucikan, anugerah-Mu Tuhan, sebab karena anugerah-Mu layakkan kami, Jesus, sucikan anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu melayakkan hati kami, sucikanku, anugerah-Mu layakkan. Sebab karena anugerah-Mu Tuhan, Kau yang menyucikan hidup kami. Oh, anugerah-Mu, sebab karena anugerah-Mu melayakkan kami, sucikan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu melayakkan kami, anugerah-Mu sucikan kemurahan-Mu, sebab karena anugerah-Mu Jesus, anugerah-Mu sucikanku, kemurahan hati-Mu, yes Lord, yang layakkan. Semua karena anugerah Tuhan. Ku jadi anakmu, kebesaran kasih-Mu Yesus, ubahkan hidupku jadi karena kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu Yesus, yes Lord, ubahkan hidupku jadi kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu Yesus, ubahkan hidupku jadi baru karena kebesaran-Mu, karena kemurahan hati-Mu Yesus, dan anugerah-Mu kami ada, kami hidup
Kemurahan hatimu, anugerahmu Tuhan, Jesus, terima kasih, Jesus, Syaraba, bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kasih-Mu dahsyat Yesus. Kasih-Mu dahsyat Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Yes Lord, kami kagum akan Engkau. Ku kagum haleluya. Sembah puji bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Jesus, oh Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan
meninggikan dia. Ku kagum, yes Lord. Kau diagungkan Tuhan. Yes. Tidak ada satupun dapat meninggikan diri. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah Yes. yang Haleluya. dipuji. Amin. Ku kagum akan Engkau. Dengan segala hormat katakan, ku kagum. Yes Lord. Yes, kami menghormati Engkau Tuhan. Ku kagum Jesus. Haleluya. akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau, mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia luar biasa, yang panjang. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan. Kau layak terima segala pujian, syukur dalam hati kami. Kalau nggak ada Engkau, apa jadinya kami? Sama sekali bukan tentang kami, tapi kehidupan inilah tentang Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mengenal Allah yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang menjadikan kami anak-anaknya. Tuhan yang mengadopsi kami. Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang care. Meskipun kami nggak sempurna, kasih-Mu sempurna. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bapa, Roh Kudus, kami minta Kau berbicara pribadi lepas pribadi di tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu sehingga aku katakan yang sesungguhnya, yang sebenar-benar. Berkati kami semua yang mendengar sehingga yang kami dengar bukan cuma informasi tapi revelation. Yang kami dengar bukan cuma yang enak-enak tapi biar apa yang kami dengar itu mengubahkan kami supaya kami jadi orang Kristen, jadi orang yang benar Kristen dan mau ditransformasi, mau ditegur dan mau berubah dan mau berdampak ke kiri dan ke kanan. Bapak, Kau yang urapi ibadah ini, Kau yang berkati. Biar tema bulanan yang sudah ditetapkan bertumbuh, berjalan bersama Engkau. Gak cuman menjadi satu title atau topik, tapi kami sebagai jemaat di tempat ini menghidupinya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih ya Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi ya biar semangat semuanya, oke? Shalom, selamat pagi semua.
Shalom luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih kepada Pak Krisnanto, Bu Zeni yang udah mengundang saya kembali. Terima kasih kepada para pemimpin di tempat ini. Kalau saudara ingat saya pernah datang ke sini tahun lalu ya. Di bulan Juli. Mungkin saudara ada yang ingat atau mungkin ada saudara yang baru. Waktu itu di sini saya bawa tangga kalau ingat. Saya naik-naik ke tangga ya. Thank you udah undang saya kembali di tempat ini. Saya datang hari ini sama istri saya, Mariska, anak gak diajak. Anak saya, mungkin saya ulang lagi ya, anak saya 2 masih kecil, 1 umur 5, satunya masih umur 1. Ya, saya sehari-hari kerja IT, programming lah, komputer, Sabtu Minggu melayani Tuhan sampai sekarang. Tuhan kasih kesempatan. Tadi karena lagunya jadi saya ingat-ingat Tuhan udah undang saya melayani dia, sekarang udah tahun yang ke-17. Dan selama 17 tahun, waktu itu masih muda sampai sekarang, saya juga masih muda ya. Ya, dari dulu sampai sekarang, betul loh. Kalau melayani dia, setia sama dia, dia selalu menjaga kehidupan kita, betul? Ya, kasih tepuk tangan lagi ya buat Tuhan kita. Matius 5, 12 sampai 14, siap saudara? Matius 5, 12 sampai ayat yang ke-14. Oke, ayat 43. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman. Ini Yesus sendiri yang berbilang, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kali Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Sering Yesus ngomong begitu. Jadi dia selalu membandingkan nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai yang baru. Kalau dia ngomong, tetapi aku berkata kepadamu, artinya ada level yang lebih tinggi. Dia mau jemaat Tuhan gak stay, tapi naik ke level yang baru. Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu jadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau kita baru baca sampai sini aja, sepertinya kayak Yesus mau kita jadi orang Kristen yang dewasa, betul? Beda, ya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang cuman mengasihi kamu, apa upahmu? Bisnis deal juga begitu, betul? Saya dikasih hampers, saya kasih hampers balik, benar gak? Itu normal. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian, kata Yesus. Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perhatikan ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna bukan artinya perfect. Sempurna bukan artinya wah semuanya hebat, tidak ada cacat, nggak ada kekurangan. Sempurna kata yang dipakai di sini adalah teleios. Yang artinya mateng, dewasa, lengkap, whole. Jadi Tuhan mau sebagai orang Kristen, kita itu menjadi orang yang lengkap, yang whole, yang mature, yang dewasa, yang mateng, betul? Alpukat enak mentah atau mateng? Mateng ya. Sampai sekarang saya nggak ngerti ibu-ibu di pasar bagaimana caranya sekali pegang alpukat tahu ini mateng apa enggak. Betul? Kita suka yang mateng. Artinya grown up. Gak cuman bayi tapi jadi dewasa. Berbicara tentang pertumbuhan. Sama juga waktu Yesus bilang dia mendirikan gerejanya. Ingat gak dia bilang kepada siapa rasulnya? Petrus. Dia bilang begini, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahasa Inggrisnya bilang, I will build this church. Dan gereja gak berbicara tentang gedung. Gereja bukan program, gereja bukan cuma berbicara pelayanan. Gereja itu eklesia. Eklesia itu adalah orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Jadi waktu Yesus bilang aku mau membangun gereja, artinya dia mau membangun kehidupan saudara dan saya.
So, kita yang duduk di sini, kita yang berjemaat di sini, kita harus tahu bahwa jangan cuman duduk, jangan cuman jangan cuman ikutin apa, tapi coba lihat dan coba berusaha ikutin kata Yesus dan visinya bahwa hidup saya harus dibangun. Hidup saya harus berubah dari bayi menjadi lebih besar, lebih dewasa, dan lebih dewasa. Gereja pun harus seperti itu. Bukan fokus kepada event, bukan fokus kepada kerangka, bukan hanya fokus kepada SOP. Tapi gereja, para pengerja, kita semua harus fokus sama jiwa. Bertumbuh, betul. Nah, bertumbuh selalu lewat 3 fase, saudara. Coba di next. Ya, lihat ya. Coba di next. Nah, lihat. Selalu ada fase 3. Yaitu fase kita bergantung, waktu fase kita berdiri sendiri, dan fase berbuah. Bangsa Israel kenapa harus 40 tahun? Karena begitu mereka dicomot dari Mesir, mereka itu adalah bayi. Mereka masih bayi rohani. Kita semua pernah mengalami fase bayi, betul. Bayi itu gimana? Dia itu bergantung sama orang lain. Kalau bayi nggak dibantu dia mati, betul? Dia perlu diperhatikan. Dia nggak bisa mengerti kebenaran bayi itu. Dia nggak bisa menanggung tanggung jawab. Dia gampang dipengaruhi. Dia nggak tahan pressure. Kena challenge sedikit, anak saya disuruh, emaknya tuh suruh hitung-hitungan. Kali-kalian udah belum ya? Belum ya. Kadang-kadang tuh ada orang tua yang udah anak 1,5 tahun, 2 tahun udah disekolahin anak. Mau suruh dia bisa baca koran kali ya. Tapi bayi, dia gak tahan pressure, bener gak? Anak saya disuruh sesuatu yang susah, gak bisa gitu. Tapi itu normal. Dia itu masih selfish, dia masih egois. Selalu harus ditanyain, udah bikin PR belum? Udah mandi belum? Betul? Udah cuci tangan belum? Udah cuci kaki belum? Nah, di rohani juga sama begitu. Harus selalu diingetin, bener gak? Ke gereja gak hari ini? Halo? Baca firman Tuhan udah belum? Udah komsel belum? Di sini namanya apa kalau komsel? Kersel. Udah kersel belum? Udah perpuluhan belum? Berdoa gak? Atau cuman berdoa makan? Ya, kita lewatin fase bayi menuju kepada fase independen. Betul gak? Umat Israel dari bayi, dia diajarin sama Tuhan untuk dia independen. Dia masuk tanah Kanaan, dia harus mengerjakan tanahnya sendiri. Sebelumnya dikasih makan sama Firaun. Sekarang dia harus mengerjakan tanah mereka sendiri. Independen yang di tengah itu adalah fase kita mulai mandiri. Kita berdiri sendiri, kita gak perlu diajarin. Kita belajar untuk mengelola, kita hidupnya mulai gak nyusahin orang lain. Kita semua segala sesuatu mulai bisa melakukan sendiri. Tapi kehidupannya mungkin hanya cukup buat dirinya. Yang penting gue gak nyusahin orang lain. Yang penting gue bisa lakukan ini. Gue gak nyusahin emak gue. Yang jadi orang tua juga gue gak nyusahin anak gue. Itu fase kita mandiri. Rohani juga sama. Saya ke gereja udah gak usah dibilangin, saya bisa berdoa sendiri, saya bisa puasa sendiri, saya bisa cari Tuhan sendiri, betul, saya bisa worship Tuhan sendiri, sama seperti itu. Nah, tapi Tuhan gak pengen kita cuman ada yang di tengah. Dia pengen kita jadi dewasa, yaitu berbuah. Bukan cuman bertumbuh, tapi dia mau kita berbuah. Artinya dia mau kehidupan kita mencetak buah, bersinergi, mulai memberi. Bukan cukup buat diri sendiri. Itu pertumbuhan yang kalau Tuhan lihat, dia disenangkan. Katakan amin. Gaya bahasanya orang yang berbuah udah beda. Gaya bahasanya begini, apa yang aku bisa lakukan buat kamu? What can I do for you? What can I pray for you? How can I help? Itu orang yang dewasa. Nah, pertanyaannya kita sekarang ada di mana? Kalau anak saya sedikit-sedikit give up, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit teriak, sedikit-sedikit egois, adiknya aja balon aja rebutan gitu.
Oh, saya bilang sama dia, kalau you kasih adik you mau beli apa juga gue beliin. Betul gak dalam pikiran kita seorang bapak? Tapi dia gak bisa berbagi. Nah dia masih kecil. Kalau dia teriak nangis masih lucu. Nah bayangin dia udah gede, udah tua lagi. Gak mau berbagi, ngambek. Udah gak lucu lagi, betul gak? Ya, di mana kita? Tuhan pengen kita kehidupan yang berbuah. Berbuah ada satu kata yang saya mau jelaskan pada pagi hari ini, yaitu Zoe. Coba di next. Mungkin saudara gak pernah dengar ini. Katakan Zoe. Zoe adalah satu kehidupan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Please fokus ya, ini luar biasa banget kata Zoe. Yohanes 10 ayat 10, perhatikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup kata yang dipakai di sini itu adalah Zoe. Hidup ini hidup apa? Tuhan bilang dia datang untuk kasih kita hidup. Hidupnya ini bukan hidup yang kita ngerti, oh kita juga hidup. Bukan, ini adalah hidupnya Tuhan sendiri. Jadi waktu Yesus bilang, aku mau membangun hidupmu, artinya begini, kamu harus tinggalkan hidup yang lama, aku mau kasih hidup yang baru. Hidup yang baru itu hidup apa? Hidupnya Tuhan sendiri. The God kind of life. Bagaimana Tuhan menjalankan kehidupannya, itulah yang dia mau bangun di dalam kehidupan kita. Dan dia bilang, di sini dia bilang, supaya kamu punya Zoe, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah kelimpahan di sini nggak berbicara tentang materi, saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, kalau ngomongin berkat nggak ada hubungannya dengan materi. Walaupun ada tentang materi di perjanjian lama, tapi itu cuma bagian kecil di dalam rencana Tuhan yang mau membawa kita kembali kepada gambar Kristus. Jadi kelimpahan di sini jangan selalu salah paham orang Kristen tentang harta, materi dan segala macam. Saudara akan mengerti bahwa Zoe itu sendiri adalah kelimpahan itu sendiri. Nah perhatikan Matius 16 ayat 26. Banyak belajar hari ini gak apa-apa ya. Saudara terlalu diam. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Matius 16 ayat 26. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah Zoe itu ditukar dengan sesuatu? Bahasa Inggris yang dipakai dari tukar itu adalah exchange. Katakan exchange. Kita akan belajar dari satu kata ini, exchange. Coba boleh di next. Di next slide. Nah seru ya. Saya akan pakai panggung ini exchange, oke? Katakan exchange. Saya akan pakai sebelah kiri transaction. Katakan transaction. Exchange tahu gak artinya? Pertukaran. Transaksi ya transaksi, betul? Nah, ikutin sama saya ya. Kita nafas, oke? Kita tarik nafas, saya bilang 1, 2, 3 semua tarik nafas ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Buang. Oke, sekali lagi ya. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi. Tarik nafas. Stop. Jangan dibuang. Udah boleh buang. Perhatikan. Waktu kita tarik nafas, kita menghirup apa? Oksigen. Waktu kita buang, kita tuker apa? Karbon dioksida. Perhatikan. Kalau tadi kita tahan nafas, kita nggak keluarkan, apa yang terjadi sama badan kita? Apa yang terjadi sama hidup kita? Kita mati, betul? Kita pingsan, lalu kita mati. Nah, jadi exchange di sini artinya adalah pertukaran, adalah sebuah proses yang harus terus berlangsung supaya sesuatu tetap hidup, betul? That's exchange. Nilainya nggak usah sama, betul? Karena yang kita hirup oksigen, kita keluarin karbon dioksida. Yang penting itu bukan apa yang dihirup, apa yang dikeluarin. Bukan currency-nya, tetapi prosesnya harus terus berjalan supaya sesuatu tetap hidup.
Jadi di sini kita bisa melihat exchange atau pertukaran itu nggak lihat nilainya apa yang ditukar, tapi dia pentingnya prosesnya harus terus terjadi. Sampai sini nangkep. Kalau transaksi, ini berbicara tentang cuan, betul? Saya jual sesuatu, saya hitung cost-nya, saya harus cari marginnya, apa yang saya beli itu harus sesuai sama nilai duit yang saya keluarin, betul? Itu transaksi, modelnya lebih egois. Yang ini modelnya sama sekali nggak egois, nggak apa-apa. Yang penting pertukaran harus terjadi supaya sesuatu terus berjalan. Yang ini egois, yang ini tidak egois. Yang ini untuk profit, kalau ini bukan untuk profit. Yang ini dasarnya adalah kasih, yang ini dasarnya adalah selfishness. Sampai sini tangkap ya. Sekarang bawa konsep ini kepada hal yang namanya hubungan atau relationship. Coba di next. Bawa konsep ini kepada hubungan. Anak saya gak bisa beli barang apa-apa, betul? Dia gak punya duit. Tapi saya sebagai orang tua, saya kasih dia yang terbaik. Saya udah beliin dia ini, saya beliin dia itu, saya beliin mainan. Saya sangat sayang sekali sama anak saya yang perempuan. Kalau saya sama istri saya pergi keluar kota seminggu, saya pasti beliin mainan 7. Satu hari buka 1. Mungkin itu gak bagus sebagai orang tua. Tapi kita selalu kasih buat anak kita, betul? Orang tua di sini boleh lambaikan tangannya. Kita selalu kasih sesuatu buat anak kita. Nah perhatikan, kira-kira anak kita waktu dia udah besar, dia udah kerja, kira-kira dia bisa balikin gak apa yang orang tuanya selama ini kasih? Menurut saya gak bisa. Saya baru ngerti ini waktu saya jadi orang tua. Anak kita juga anak ya, kita gak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Nah kita yang sebagai orang tua, kita terus memberi, betul gak? Mau kita udah tua, anak kita udah ubanan juga, kita mau terus memberi sesuatu ke dia, benar? Kita udah natural, kita melakukan exchange kepada anak kita. Kita mengharapkan sesuatu balik gak? Enggak. Kita cuman pikir, waktu saya kasih anak saya, istri saya cuma ngajarin kepada anak saya. Reina bilang thank you. Apa yang saya kasih, yang saya dapat cuma thank you. Sama gak nilainya? Berbeda. Tapi saya terus lakukan exchange. Supaya hubungan bapak anak terus berlanjut. Perhatikan. Kalau saya ubah dari exchange jadi transaksional, saya bilang ke anak saya kasih kamu es krim, mana duitnya? Saya beliin kamu mainan, mana duitnya? Kira-kira apa yang terjadi? Hubungan akan mulai mati. Betul? Nah sekarang dari pengertian ini, tarik kepada hubungan kita sama Tuhan. Oke? Tarik hubungan ini ke sama Tuhan. Makanya saya di sini tulis, when a relationship based on exchange, coba di next. When a relationship based on exchange starts turning transactional, we are inviting death into that relationship. Ketika dua orang jatuh cinta, di sini ada yang pacaran, bukan yang arrow ya di sini ya, mungkin yang nanti jam 11 ya. Banyak yang pacaran ya. Tapi ingat pertama kali kita pacaran, mungkin Pak Krisnanto nih. Itu gembala kita tercinta. Dulu waktu pacaran, mah datang ke rumah kali ya, ngapel ya. Gak disuruh juga ngapel, betul gak? Kita exchange terus, betul? Tapi kalau saudara perhatikan perceraian, biasanya pasti ada elemen-elemen sudah mulai transaksional. Wah dulu lu muda begini, dulu lu begini, sekarang lu gak begitu. Udah mulai nagih, maka hubungan mulai mati. Nah tarik prinsip ini kepada hubungan kita sama Tuhan. Saya tanya kepada saudara, kira-kira Tuhan exchange
atau dia transactional? Tuhan sudah pasti exchange. Tapi bisakah dia transaksional? Ada firman Tuhan. Mari kita baca. Matius 20 ayat 8. Masih sama saya saudara? Matius 20 ayat 8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi ada dua kelompok orang kerja. Saudara tahu ceritanya? Ada yang kerja mulai pagi-pagi, ada yang baru kerja mulai sore. Dipanggil buat hari itu dapat gaji. Mulai dikasih gaji dari yang sore, baru yang terakhir pagi yang dapat gajinya. Ayat 9 ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Jadi yang sore baru kerja jam 5 sore. Sejam lagi habis hari itu. Dan mereka menerima masing-masing berapa? 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan dapat lebih banyak. Make sense gak? Lu baru kerja sejam dapat 1 dinar. Gue kerja 10 jam, setidaknya gue 5 dinar lah. Betul gak? Logika. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1. Ketika mereka dapat, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Waktu saya baca, ini logik kok. Saya juga ngomel kalau misalkan enak banget nih dapat 1. Gue mestinya minimal dapat 5, betul. Ayat 12, next. Ya, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Perhatikan. Ternyata dengan yang kerja dari pagi sudah ada kontrak, betul. Sudah ada perjanjian transaksional, benar gak? Lu pokoknya kerja dari pagi, 1 dinar. Sudah ada perjanjian ternyata. Bukankah engkau telah sepakat sedinar sehari? Ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberi orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi kelompok yang jam 5 baru mulai kerja, perjanjian Tuhan dengan mereka adalah berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Yang dari pagi itu berdasarkan kontrak. 1 hari kerja pokoknya 1 dinar. Nah kira-kira saudara, Tuhan bisa yang mana? Tuhan bisa dua-duanya. You mau transaksional sama Tuhan, bisa. Tapi you kalau mau gak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mau punya hidup yang gak hitung-hitungan, Tuhan juga gak hitung-hitungan sama kita. Itulah kehidupan yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita saudara. Itu yang saya bilang bertumbuh, berbuah. Artinya kita punya hidup yang gak hitung-hitungan. Soal duit gak hitung-hitungan. Soal waktu gak hitung-hitungan. Kenapa? Soal tenaga gak hitung-hitungan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mulai gak hitung-hitungan dulu sama kita. Katakan amin. Makanya 2 Korintus 5 ayat 19 berbicara begini. Semuanya nyambung. Coba tolong di next. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan apa? Tidak memperhitungkan perlanggaran mereka atau kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan kita adalah Tuhan yang exchange. Tuhan kita bukan Tuhan yang transactional, tapi dia juga bisa transactional. Tapi untungnya Tuhan sudah memilih untuk tidak memperhitungkan segala kekurangan kita, segala pelanggaran kita. Tuhan terus mengasihi kita. Dan di 1 Tesalonika dia cuma bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya cuman
saya kasih anak saya terus yang terbaik, saya udah siapkan uang sekolah, saya cuma harapkan dia bilang terima kasih. Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak Alkitab? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Inilah artinya Zoe. Tuhan pengen kita punya hidup yang gak hitung-hitungan, saudara. Katakan amin. Tuhan pengen kita bertumbuh dan berbuah. Supaya hidup kita bukan buat kita lagi. Tapi hidup kita buat orang-orang di sekitar kita. Hidup kita buat Tuhan, hidup kita buat teman kita, hidup kita buat generasi kita yang selanjutnya. Ini adalah kehidupan Tuhan sendiri yang Dia mau kasih, yang Dia mau bangun di atas kehidupan kita. Saya ada satu cerita, boleh ya kesaksian ya? Nah ini saya jarang cerita kesaksian ini nih saudara. Saya sekarang saya udah pindah rumahnya di BSD. Tapi sebelumnya saya tinggal di Kelapa Gading. Saudara tahu ya, Jakarta Kelapa Gading ya. Nah di Kelapa Gading itu di komplek perumahan kita gangnya nggak terlalu besar. Jadi cuman muat satu mobil kali, dua ya. Cuman muat 2 mobil tapi agak mepet lah ya gitu. Nah jadi kan saya sama tetangga saya yang depan seberangan persis itu kan deket banget kan gitu. Nah waktu itu saya juga nggak ngerti sampai sekarang pelajaran kehidupannya apa ya. Jadi tetangga kita, nggak apa-apa ya saya ngomong apa adanya ya. Boleh ya saya terbuka ya, boleh saya vulnerable ya. Itu tetangga kita, si Enci itu tuh, dia kayaknya gila gitu. Ya. Jadi satu kali saya parkir mobil di depan rumah saya, kalau kita ada yang parkir di depan pagar rumah kita, yang seberang kita pasti susah masuk. Ada satu kali saya parkir dulu tuh di depan rumah saya. Nah ada mobil molen mau lewat. Mobil molen paksa lewat, pergolanya si Enci kesenggol roboh. Dia ngomel-ngomel, betul ya? Mariska, betul. Dia ngomel-ngomel ke kita. Lu sih ini apa segala macam, ganti rugi, ini segala macam. Gitu. Dia omelin mama saya umur 82. Dia bentak-bentak mama saya, ini apa segala macam. Wah ini si Enci sih udah bener-bener dah. Dia udah mulai perkara ini gitu. Tapi kan saya hamba Tuhan ya. Betul. Masalahnya tuh itu gitu. Kalau saya ikut ribut sama dia, apa jadinya, betul gak? Mak saya sih udah, itu gila tuh Enci itu, apa segala macem. Tapi beberapa kali memang saya suka dengar, kita tahu lah dari komplek itu, dia mengalami kekerasan rumah tangga. Suaminya, gak tahu ya suaminya apa bukan, sering ada sering gak ada. Dia besarin anaknya sendiri lah. Jadi sering kedengeran teriakan-teriakan sebenarnya, karena kan deket ya. Teriakan-teriakan, karena teriak-teriak terus, bapaknya teriak, emaknya teriak. Terus terakhir-terakhir kita baru tahu ternyata mereka dikejar-kejar penagih utang. Anak-anaknya tuh satu cowok juga teriak-teriak terus. Oh ya udahlah, saya masih punya alasan buat sabar. Kayak dia kesian, betul. Ya, saya emang hamba Tuhan, tapi saya juga manusia. Amin, saudara. Saudara belain saya kan? Ya. Nah, satu kali, nah dari sejak saat itu dia sentimen banget sama kita, dan dia mulai jadi stalker. Saudara tahu stalker itu apa? Jadi rumah kita pintunya bener-bener kalau lihat tuh jendela dia gitu. Jadi pintu-pintu, jendela-jendela gitu. Dan setiap kita keluar dari rumah kan karena rumahnya deket. Bunyi cetek pintu kan lumayan gede karena sekali buka cetek kita keluar ke rumah. Saya bisa melihat kepala dia di situ. Ngeliatin kita ngapain. Enak gak hidup kayak gitu? Gak enak banget. Setiap kali sore anak saya mau pergi ke taman. Dia bisa ikut keluar juga ke depan pagar. Dan dia teriak-teriak gitu. Anak saya namanya Reina. Dia kata-katain anak saya, Reina gila, Reina gila. Wah saya bilang, saya udah mau ngamuk itu. Itu rasanya tuh kalau saya bukan anak Tuhan, sudah saya tendang, udah saya robohin itu pagar itu.
emang rumahnya sih udah agak kurang bagus ya, udah agak bobrok gitu. Sampai satu hari saya lagi di kantor di Kuningan, si Mariska WA saya, "Beb, ini si Enci, dia parkir mobilnya di depan pagar kita." Hah? Saya kaget bukan main. Saya bilang, seingat saya parkir mobil itu di sebelah rumah saya. Ternyata dia skill mobilnya juga kurang bagus, dia kurang jago nyetir. Jadi saya udah gak parkir mobil di rumah saya sejak saat itu di depan rumah saya. Saya parkirnya di sebelah rumah saya karena sebelah rumah saya gak ada yang tinggal. Ternyata gara-gara itu dia juga gak bisa atret mundur. Saya dalam pikir, kenapa lu gak dari yang sebelah sini, betul gak? Dia gara-gara itu dia ngamuk. Dia parkir mobilnya di depan pagar saya. Pagar saya buka mobil, pagar saya tuh ke depan bukanya. Ada mobil dia, orang di rumah gak bisa keluar. Anak saya mau pergi ke taman gak bisa. Wah itu benar-benar. Saya waktu di kantor saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya langsung pulang. Saya ke depan rumah saya. Enci, keluar lo. Ampuni saya ya, jemaat di sini. Saat itu saya bukan hamba Tuhan sepertinya. Kenapa lu parkir di sini? Saya videoin. Wah, waktu saya videoin, lu videoin gue apa? Wah, handphone saya sampai jatuh, sampai lecet. Wah, ini lu udah nyerang gue. Gue dicakar lagi. Semua segala, pokoknya itu ribut, beneran ribut. Saya ribut sama dia, sama Enci. Ribut udah panas banget. Udah panggil RT, RW, saya udah bilang, gue udah gak mau tahu. Gue bakal panggil lawyer temen gue. Lu harus masuk. Lu udah stalker gue, ngatain anak gue gila. Setiap kali gue keluar rumah ada kepala lu. Mobil lu begini, gue udah gak tahan. Ya udah tuh, akhirnya ke kantor RW sama dia sama kepala RT. Kepala RT-nya udah bisikin, jangan diladenin kok, dia udah gelo memang. Lu sial aja rumahnya di seberang dia. Saya pikir sama istri saya, aduh ini hidup gak enak banget. Saudara, trust me, percaya saya, ini hal kecil. Tapi kalau bertahun-tahun gak enak rasanya. Udah gak betah banget. Akhirnya RT bilang, mau damai gak? Gak, saya bilang. Saya telepon pengacara, di depan muka itu si Enci. Dia masih gak takut loh. Berapa hari setelahnya, dia kasih tahu Pak RT kasih tahu saya. Pak Randy, si Enci ini suruh Pak Randy bikin surat pernyataan bahwa bersalah dan suruh minta sorry, suruh ini segala macam dan melupakan semua yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir dan memulai sesuatu yang baru. Saya bilang enak aja. Dia harus saya lihat masuk ke kantor setidaknya dipanggil biar takut sedikit. Gitu. Ya. Ya udah tuh kejadian gitu. Malamnya saya itu ngajak anjing, biasa jalan komplek lah ya. Dia kan mesti Oh sorry bahasanya jelek ya, dia mesti pup. Gitu. Ya, dia mesti pup. Ya udah saya ajak anjing saya. Terus waktu perjalanan Roh Kudus kayak ingetin saya. Dia kesian hidupnya. Roh Kudus kayak bilang ke hati saya, dia kesian hidupnya. Randy kamu gak tahu dia kenapa, tapi dia begitu ada sebabnya. Akhirnya Roh Kudus lembekkan hati saya dan saya lagi bawa anjing nih. Udah selesai, saya mau masuk rumah saya. Rumah saya di sini ya misalnya. Saya mau masuk. Ya udahlah, saya hadap rumahnya. Ini kamu tahu gak sih? Oh dia gak tahu, istri saya gak tahu. Saya ngadep rumah dia, lalu saya doa. Saya bilang, Tuhan, gue benci banget sama ini Enci. Saya kalau berdoa sama Tuhan begitu apa adanya. Tuhan, gue benci banget sama Enci. Cuman lu barusan bilang ke gue, dia kenapa-napa. Karena itu, aku berkati dia. Aku ucapkan shalom, damai sejahtera,
biar pertumbuhan anaknya sehat, gak mentalnya terganggu karena broken home. Saya doakan dia, saya bilang mungkin dia besok rese lagi, tapi Tuhan lindungi kita. Itu berat banget pas lagi mau lakukan itu. Berat banget, karena benci banget itu sama dia. Tapi saya doa seperti itu. Dan saya katakan amin dalam nama Yesus. Saya berkati dia. Habis itu besok saya langsung pasang CCTV. Supaya bisa lihat dia. Dia gak mau kalah saudara. Dia pasang juga, tapi dia bukan pasang CCTV. Dia pasang baby monitor. Saya ketawain dia, kameranya kecil banget. Nah saudara, setelah saya doakan dia masih jahat gak? Dia masih rese. Sampai beberapa bulan ke depan, tiba-tiba, 6 bulan ada gak ya? Sekitar 6 bulanan lah. Tiba-tiba, di depan rumahnya ada truk pindahan saudara. Dan dia katanya gak bisa bayar utang lah atau inilah, ternyata rumahnya juga bukan rumah dia. Dan di situ dia pindah saudara ke tempat lain. Dan Tuhan pindahin dia, gak lagi di depan rumah kita. Ya, saya gak tahu tuh Tuhan baik atau bagaimana. Pokoknya inti dari cerita itu adalah dia pergi aja begitu. Gak ada lagi di kehidupan kita. Saya gak tahu pelajaran kehidupan ini apa. Itu. Tapi kalau kita dengar khotbah barusan, itulah kehidupan yang Tuhan mau kita punya. Meskipun kita dipukul, kita punya sesuatu yang lebih untuk kasih dia yang baik. Kita exchange, kita dapat yang jelek, kita bisa kasih yang baik. Kita dapat yang buruk, kita kasih yang indah kepada orang lain. Ada satu ayat penutup. Boleh slide terakhir multimedia? Di slide terakhir aja. Perhatikan, jangan miss ini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Saya bacain lagi ya, saudara belum dapat nih. Berilah dan kamu akan diberi. Apa yang akan diberi? Baca sama-sama, oke? Apa yang akan diberi? Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lihat lagi slide-nya. Yang saya merahin apa saudara? Ada yang saya highlight di firman Tuhan ini. Yaitu titik 2, betul? Titik 2-nya saya merahin. Perhatikan. Kamu akan diberi. Apa yang akan diberi? Dikasih tahu Tuhan gak? Yes, dikasih tahu. Sesuatu yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, itulah yang disediakan buat Tuhan. Nah tapi perhatikan, yang kita disuruh beri, Tuhan gak sebutin apa, betul? Tuhan gak suruh kamu kasih 1 miliar ke gereja, Tuhan gak suruh kamu kasih 10 juta tiap ini, Tuhan gak kasih kamu itu. Tuhan cuma pengen apa? Kamu beri. Dan apa yang akan diberi Tuhan, dia sudah tetapkan ukurannya, padat, yang goncang, yang ini. Artinya apa? Tuhan mau suruh kita hidup exchange. Dia bilang, asal kamu beri kepada orang lain, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu uang, entah itu pemikiran, entah itu ide, entah itu kata-kata yang baik, entah itu senyum, kamu mungkin cuma kasih sedikit. Tapi kalau kamu kasih itu, Tuhan akan kasih sesuatu menurut takarannya Tuhan sendiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mau saudara jadi orang yang gak selfless? Jangan jadi orang yang cuman pikirin diri sendiri. Tuhan telah berjanji. Dan saya percaya inilah kehidupan yang dewasa dan berbuah. Dimana kita gak pikirin diri sendiri lagi. Tapi hidup kita mirip dengan Kristus hidup hanya untuk orang lain. Untuk kiri kanan kita, untuk depan kita, untuk belakang kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, tim musik boleh maju. Pejamkan mata saudara.
Pejamkan mata saudara. Aradabatasyakatabaya. Aradabatasyakatabaya. Coba 1-2 menit ke depan. Ingat-ingat lagi bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang goncang. Bukankah itu sudah diberikan kepada kehidupan kita? Kalau kau ingat kejadian-kejadian dulu sampai hari ini, betapa Tuhan kita baik, betul? Kamu bisa lihat saudara masih punya pekerjaan di masa yang sulit seperti sekarang. Anak-anakmu bisa tumbuh dewasa, sehat. Kamu masih punya tempat tinggal. Gak kedinginan, gak kepanasan. Kamu masih bisa tidur nyenyak. Kamu masih bisa ketawa, masih bisa menyembah Tuhan. Masih bisa mengenal Tuhan kita yang mau jadi manusia dan sama dengan kita. Bukankah Tuhan kita Tuhan begitu baik? Dia cuma minta satu, berubahlah dan jadikan hidup kita menjadi hidup yang seperti Tuhan, Zoe. Karena Dia telah berikan semuanya buat kita. Kita nyanyikan dengan lembut saudara dari dalam hatimu. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dari dalam hatimu, angkat tanganmu ke Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya rada batasya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi kita nyanyikan, kita sembah Tuhan kita panggil Dia. Kagum hormat. Angkat tanganmu, angkat hatimu. It's only about Him. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Taruh tanganmu di dada saudara. Inilah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah pertumbuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah inti daripada berjalan sama Tuhan. Supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Jika hari ini adalah message Tuhan, marilah kita introspeksi. Jika kamu suami istri, coba lihat kehidupan kembali. Apakah kita mulai hitung-hitungan dengan suami kita, dengan istri kita. Mari kita kembali kepada kehidupan yang sama seperti Kristus hidup. Kalau istri kita sedang lemah, mari kita jadi kuat buat dia. Kalau suami kita sedang lemah, mari istri-istri jadi pendoa penopang keluarga. Jangan hitung-hitungan, tapi hiduplah saling memberkati.
Jangan transaksional. Orang tua ke anak. Meskipun anakmu udah gak peduliin kamu. Teruslah menjadi orang tua sebagaimana Yesus mau kamu jadi orang tua. Kalau kita masih seorang anak, baiklah kita terus memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Kita gak pernah tahu orang tua kita sampai kapan hidup. Tapi mari kita gunakan segala yang kita punya. Jangan hitung-hitungan. Karena kita gak bisa bayar semua yang orang tua kita pernah kasih kepada kita. Apabila kamu punya bisnis, saudara. Sekali-sekali kamu harus cuan. Tapi ingat juga bahwa kamu adalah pebisnis yang kenal Tuhan Yesus Kristus. Kamu harus lebih banyak memberi daripada menerima. Urusan kamu menerima itu urusan departemennya Tuhan, saudara. Di gereja ini aku berdoa, biar tidak ada orang yang hitung-hitungan. Tapi semua orang bertumbuh, semua orang menjadi dewasa, semua orang berkontribusi, bukan cuma menjadi konsumen. Biarlah kita sama-sama mempunyai kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Bapa, kau berkati gereja ini. Berkati kami semua di tempat ini. Biar gereja ini, jemaat ini, keluarga-keluarga di tempat ini, anak-anak di tempat ini, pebisnis di tempat ini, istri, suami, semua dikenal menjadi orang-orang yang mempunyai kehidupan Kristus itu sendiri. Mengejar pertumbuhan, mengejar untuk berbuah. Sehingga kami menjadi dampak buat lingkungan kami. Sehingga waktu orang melihat kami orang-orang yang berbeda dan mereka hanya bisa memuliakan Tuhan yang kami sembah. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus Kau yang terus mengurapi kami semua. Roh Kudus Kau yang terus beracara, mendewasakan kami sehingga kami jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Randy. Thank you Pastor sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Saudara diberkati? Yes, saya boleh lihat tangannya kalau saudara diberkati, tangan kanannya? Yes, semua kita diberkati. Haleluya. Tinggal pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memilih kita untuk exchange. Gimana dengan Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau saya dan saudara exchange juga. Amin Bapak Ibu Saudara? Yes. Ya, kita mau menyambut. Apa ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Yes, kita berikan tepuk tangan buat kita semua Bapak Saudara, satu keluarga besar. Welcome home. Welcome home. Ya, dan selanjutnya kita akan memberi. Amplop sudah tersedia di bangku kita Bapak Saudara. Boleh gunakan amplop coklat kita untuk memberi persembahan, perpuluhan maupun juga diakonia. Yes, sambil Bapak Ibu Saudara persiapan pemberian persembahan kita akan baca satu buah ayat, boleh kita tampilkan. Ya, di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin, amin, amin. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, sekali lagi Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk belajar melakukannya. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tapi kami percaya Engkau akan memampukan kami Bapa. Kami bisa bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan Yesus waktu yang indah untuk kami memberi. Bapa berkati setiap pemberian kami, biar ini boleh jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya, kami berkati persembahan ini sehingga bisa cukup bagi banyak orang untuk dimenangkan. Kami percaya kami berkontribusi Tuhan untuk memenangkan jiwa di tempat ini. Kami bersyukur, terima kasih Bapak, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi Bapak Saudara.
Yes, baik. Sepertinya sudah. Ya, saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau say thank you kepada para volunteer yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Thank you volunteer. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you. Terima kasih untuk usahanya, waktunya, dayanya, dananya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan minggu depan kita akan ketemu lagi di tempat ini. Akan ada Pastor Johnson dari sisi Bandung. Yes. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu ya. Sudah familiar bagi kita ya. Minggu depan kita ketemu lagi di ibadah umum jam 9, Sikits juga jam 9 pagi ya. Kemudian Arrow 11.30. Oke, Pastor Johnson akan melayani di ibadah umum dan juga di ibadah Arrow. Selanjutnya ada yang penting lagi Bapak Saudara di tanggal 22 Maret. Itu adalah Empower Class dulu ya. Boleh kita ke Empower Class dulu? Yes. Spiritual Journey Bapak Saudara. Ya, minggu depan ada Spiritual Journey Empower Class. Bersiap-siap bagi kita yang sudah mendaftarnya dan bersiap-siap untuk satu hal yang baru yang tersedia bagi kita. Pastikan juga administrasinya sudah selesai, 50.000 akan dapat buku dan makan siang. Kita support ya rekan-rekan kita yang join di Spiritual Journey Empower Class ini. Akan ada hal yang luar biasa. Dan satu hal yang penting juga Bapak Ibu Saudara, kita akan ada ibadah Good Friday teman-teman. Ya, akan dilayani oleh Pastor Chris. Yes, dan ini acaranya 3 April. Mohon di note Bapak Ibu Saudara karena ini bukan hari Minggu tapi adalah hari Jumat. Ya, tolong di note ini hari Jumat kita akan ibadah sama-sama dan waktunya bukan pagi hari tapi sore hari, oke? Jam 4 sore Bapak Ibu Saudara. Dan siapkan ya kita anak-anak kita untuk bisa hadir sama-sama. Oke, dan selanjutnya kita akan ada doa juga. Ini satu pertemuan rutin kita setiap hari Sabtu jam 7 pagi ada doa onsite Bapak Ibu Saudara. Di Ruko CDC Bogor kita bisa hadir dan berdoa bersama. Selanjutnya berhubungan dengan ini juga ada kotak permohonan doa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan support doa dari tim doa kita, maka boleh tulis di cari kertas, taruh di kotak permohonan doa warna orange di belakang sebelah kotak persembahan. Nanti akan ada tim khusus yang mendoakan dan Tuhan akan, kita percaya kuasa doa luar biasa. Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, dan pengumuman terakhir kita adalah carousel. Jangan lupa terus setia di carousel kita masing-masing Bapak Ibu Saudara ya. Ini sudah tersedia banyak carousel dengan berbagai usia, kita bisa gunakan dan komit di pertemuan-pertemuan carousel kita. Oke, ya selanjutnya coffee time after ibadah kita manfaatkan bersama dengan sahabat-sahabat terdekat kita. Ya, dan ibadah akan ditutup oleh Pastor Chris. Silakan Pastor Chris. Wow, thank you banget untuk Pastor Randy. Sekali lagi beri tepuk tangan. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan kita semua diingatkan menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Dan hidup kita semakin lama seperti Yesus, segambar dengan Dia. Menjadi serupa. Dan hari ini kita terus dibangun, kita merasakan bahwa Tuhan tuh enggak hitung-hitungan sama kita. Dan saya dapat sesuatu, ya pemberian Tuhan itu besar. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan supaya enggak mementingkan diri sendiri dan renungkan hari ini bahwa kita punya Tuhan yang baik. Dan Tuhan memberikan nyawanya buat kita. Dan hari ini kita sungguh diberkati. Mari saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur dengan berbahasa roh. Urakaya rabashika rabasya rabara.
Sikarabaya rabashia rabaya raba. Sikarabaya rabaya raba. Orabaya rabaya rabaya raba. Sikarabaya rabaya raba. Orakaya rabashia rabaya raba. Sikarabaya raba. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Biar Roh Kudus terus ingatkan kami pengorbanan Yesus di kayu salib. Biar kami terus Tuhan mengalami perubahan-perubahan hidup. Kami mau terus Tuhan hidup kami semakin hari semakin berubah. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar jemaat ini semakin lama semakin kuat iman mereka, semakin teguh iman mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar jemaat ini Tuhan lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri bahwa hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengangkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, bahkan studimu, kuliahmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Tuhan melindungi engkau. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Happy Sunday. God bless you.